Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan jangan lupa anak-anak untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Yaitu apa? Mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker jika keluar rumah, dan menghindari kerumunan yang tidak perlu. Oke, hari ini kita akan belajar SBDP Seni Budaya dan Prakarya kelas 5 tema 7 subtema 3, yaitu Seni Rupa Daerah Indonesia. Oke, 3.4 memahami karya seni rupa daerah. 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Itu kompetensi dasar yang diharapkan. Nah ini ada gambarnya batik Celaket Kampung Malang. Ya, batik Celaket. Nah, ini contoh karya seni rupa yang ada di Malang. Ada banyak sekali karya seni rupa. Ada yang berbentuk 2 dimensi. Ya, contohnya batik ini karena tidak memiliki ruangan, panjang dan lebar saja. Ya, ada yang berupa 3 dimensi, memiliki ruangan, panjang, luas dan panjang, lebar dan tinggi, atau memiliki volume, memiliki ruangan. Contohnya pada seni patung, seni anyam, ya, itu memiliki ruangan. Nah, oke, kita pelajari berikutnya. Nah, seni rupa daerah Indonesia. Oke. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah disebut juga seni rupa tradisional. Karena apa? Karena dikerjakan secara turun-temurun. Ya, dilakukan secara tradisional, dikerjakan secara turun-temurun di Indonesia. Nah, ini ada beberapa ragam seni rupa daerah. Yang pertama ada seni lukis daerah, ada seni patung daerah, dan ada seni kriya. Nah, ini seni lukis daerah. Nah, ini ada gambarnya seni lukis dari daerah Kamasan, Bali. Ya. Seni lukis daerah menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan dengan nilai budaya di daerah setempat. Nah, karena terperhatikan di sini ada nilai budaya di daerah setempat. Jadi pengaruh budaya daerah setempat sangat mempengaruhi pembuatan seni lukis di daerah itu. Ada yang didominasi dengan tokoh pewayangan. Nah, contohnya pada di seni lukis Kamasan Bali ini. Ya, ada yang bermotif tumbuh-tumbuhan, ada yang bermotif hewan, ada yang bermotif candi. Nah, itu bergantung pada nilai budaya di daerah setempat. Seni lukis yang dibuat di Bali bisa jadi berbeda dengan corak atau motif yang dibuat dari seni lukis Cirebon, seni lukis Jepara, dan lain-lain. Karena nilai budayanya berbeda. Nah, contoh seni lukis daerah. Nah, contohnya adalah batik Malangan. Nah, contoh seni lukis daerah, contohnya batik Malangan. Nah, batik Malangan ada beberapa contoh batik yang terkenal, yaitu batik Druju, batik Celaket, dan batik Singosari. Nah, ini beberapa contoh batik yang terkenal dari Malang. Tidak ada kemungkinan batik yang lain, ya, tapi yang paling terkenal ini. Nah, batik Malangan biasanya bermotif tumbuh-tumbuhan.
bermotif hewan. Nah, singo edan ya. Nah, maskotnya Kota Malang ya singo atau singa. Ya. Kemudian motif tugu dan motif candi jago. Ada juga yang bermotif keramik karena Malang juga terkenal dengan daerah pengrajin keramik. Itu juga bisa menjadi motif dari contoh seni lukis. Nah, ini ada contoh batik Celaket Kota Malang. Ya. Nah, batik Celaket Kota Malang biasanya berwarna cerah. Nah, ini ada contoh video batik tulis Celaket ya, Kota Malang. Nah, silakan disimak dulu videonya. Nah, dengan Beautiful Malang. Nah, ini logonya Kota Malang. Nah, makanya tadi ada bermotif tugu, ya bermotif tugu karena simbol dari Malang Kucit Suara ya adalah tugu Kota Malang. Nah, ini contoh batik tulis Celaket khas Malang. Tadi ya beberapa ornamen, beberapa motif dari batik tulis Celaket Kota Malang. Nah, ini tadi anak-anak sudah melihat video batik Celaket ya. Nah, yang merupakan salah satu gambaran di seni lukis daerah Kota Malang. Nah, silakan nanti anak-anak membaca selengkapnya di bukunya halaman 14 dan 15. Ya, oke. Nah, apa penugasan berikutnya? Nah, penugasannya kita lihat sini tabel. Nah, seni kerajinan di daerahku. Nah, asal daerahnya anak-anak mana? Ya, misalnya asal daerahnya mana? Malang. Misalnya ya, Malang. Ini hanya contoh ya. Di seni kerajinan daerahku. Malang bisa Malang Kota, Malang Kabupaten atau Malang Kota
Batu. Ya, boleh Malang Raya ataupun Malang Kota. Nah, karena anak tinggalnya di daerah kota, di daerah Malang Raya ya. Nah, oke. Contohnya tadi yang sudah disimak. Nah, seni tekstil apa jenisnya? Tadi yang disampaikan contohnya misalnya batik. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa mengeksplor atau menggali informasi dari yang lain, boleh. Nah, ini hanya contoh ya. Contoh misalnya apa? Batik. Ya. Tadi contohnya batik Celaket misalnya. Batik Celaket. Ya, batik Celaket. Nah, khas Kota Malang. Tadi juga ada batik Druju. Ya. Nah, atau batik Singosari misalnya. Batik Celaket. Kemudian apa lagi? Misalnya, ini hanya contoh ya. Anak-anak boleh eksplor yang lain, silakan. Nah, misalnya batik Druju tadi ada ya. Singosari dan lain-lain. Batik Singosari misalnya. Ini salah satu contoh dari seni tekstil khas Kota Malang. Nah, seperti itu. Nah, apa kegunaannya? Yaitu kegunaannya sebagai bahan sandang, ya atau pakaian. Ya, sebagai pakaian, ya, pakaian atau bahan sandang. Enggak cukup ya, bahan sandang. Ya kalau cukup boleh tulis. Ya, kalau cukup setengah terus, kalau enggak ya pakaian saja misalnya. Nah, bentuknya apa? Nah, 2 dimensi atau 3 dimensi? 2 dimensi. Karena apa? Karena hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, ditulis 2 dimensi. Nanti seperti itu cara pengerjaannya. 2 dimensi. Warnanya apa? Nah, tadi bisa disimak ya. Nah, silakan di tabel berikutnya silakan disimak videonya. Warnanya apa? Biasanya sih warna cerah ya. Nah, boleh tuliskan sini warnanya apa misalnya. Ya, warnanya apa? Nanti silakan kalau saya bisa lihat lagi di videonya. Ya, warnanya apa saja? Warnanya apa saja sih yang ada di batik kota yang ada di batik Celaket Kota Malang? Selain warna cerah mungkin, nah, umumnya berwarna cerah. Seperti itu. Oke? Nah, nanti contoh pengerjaannya seperti itu. Baik itu nanti di sini anyaman maupun di sini ukir pahat. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Nah, ini ya. Nah, tadi contohnya batik Celaket Kota Malang berwarna cerah. Nah, anak-anak sudah melihat videonya juga. Nah, contoh seni lukis daerah. Ya, sesuai dengan bukunya ada seni lukis kaca dari Cirebon. Ya, umumnya bermotif wayang. Seni batik dari Cirebon, umumnya bermotif mega mendung. Seni lukis kamasan dari Kelungkung, Bali. Nah, bermotif tokoh wayang yang didominasi oleh warna keemasan. Itu namanya seni lukis kamasan karena dominasinya adalah warna keemasan yang bermotif tokoh pewayangan. Nah, selengkapnya bisa dilihat di modul SPDP-nya halaman 14 ya. Nah, dan tadi contoh penugasannya sudah Pak Andi sertakan. Nah, nanti silakan dilanjutkan. Ya, cara pengerjaannya seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah seni patung daerah. Seni patung daerah ya. Membuat bentuk menyerupai manusia, binatang atau benda lain
dengan bahan lunak atau keras. Nah, seni patung daerah ini bersifat 3 dimensi karena memiliki ruangan ya. Nah, meskipun ruangannya bisa juga ruangannya ditutup penuh dengan bahannya. Nah, ini contoh patung Asmat dari Papua dan patung Barong dari Bali. Nah, sama-sama menggambarkan tokoh manusia, ya. Tapi cara pembuatannya atau cara perwujudannya berbeda. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sesuai karakteristik budaya setempat. Nah, patung Asmat seperti ini. Nah, patung Barong harus seperti itu. Nah, Anda bisa melanjutkan membacanya. Seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di daerah Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Nah, ini budayanya ya. Sangat berkaitan dengan budaya setempat. Nah, oleh karenanya tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Nah, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi, sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh budaya setempat. Ya, nah itu contohnya. Nah, oke, ini contoh patung Asmat dan patung Barong Bali. Nah, sangat berbeda motif dan coraknya. Kenapa? Motivasi membuatnya juga berbeda. Ya, kalau patung Barong diwarnai oleh budaya Hindu. Ya, diwarnai oleh budaya Hindu. Budaya agama dari Hindu. Sedangkan patung Asmat diwarnai oleh keyakinannya dengan penghargaan manusia dan lingkungannya dengan nenek moyangnya, gitu ya. Jadi wujud yang dihasilkan juga berbeda. Oke, berikutnya seni kriya. Nah, seni kriya salah satu seni rupa daerah Indonesia. Nah, ragam seni rupa daerah di Indonesia. Ya, seni kriya. Apa itu seni kriya? Seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada nilai pemanfaatannya. Tidak sekedar nilai seni, tapi juga ada nilai manfaatnya. Contohnya seni ukir. Nah, ini seni ukir. Ya, seni pahat. Ada juga seni tekstil. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Teknik tekstil bisa berupa kain tenun, batik, dan songket yang umumnya bermanfaat untuk bahan sandang atau bahan pakaian. Ada juga seni anyaman, ya, misalnya dari bahan rotan, ya, dari bahan rotan. Nah ini berbentuk 3 dimensi. Nah ya biasanya bisa dibuat untuk wadahnya nasi. Nah ada kan yang seperti itu? Atau wadahnya benda-benda yang lain. Ini membentuk suatu wadah, memiliki ruangan. Karena itu seni anyam rotan merupakan seni 3 dimensi. Nah, bisa diamati ya gambar-gambar seperti ini ya. Ini contoh seni kriya. Ya, seni yang nilai-nilai manfaat selain nilai seni. Nah, ini contoh seni kriya ya, ada seni anyaman rotan khas Malang. Ada seni ukir cor khas Malang, ada seni ukir pahat kayu, ada seni ukir kaca khas Tulungagung. Nah, mari kita simak videonya. Nah, silakan anak
Silakan menyimak video berikut ini. Ya, ini contoh kerajinan anyaman rotan khas Kota Malang. Di mana? Nah, di daerah Bale Arjosari. Nah, anak-anak kalau berkunjung di sekitar daerah Bale Arjosari akan banyak menjumpai pengrajin anyaman rotan. Nah, silakan simak videonya. Hai, ketemu lagi bersama aku Faris. Dan sekarang aku ada di tempat pembuatan kerajinan rotan. Nah, di sini rotan dapat diubah menjadi berbagai macam produk. Yuk kita lihat bagaimana cara pembuatan dan apa saja barang yang dapat dibuat dari rotan tersebut. Malang memang bukan salah satu penghasil rotan terbesar. Ya, mungkin masih kalah jika dibandingkan dengan Kalimantan. Namun, meskipun begitu, terdapat salah satu daerah penghasil rotan di Kota Malang. Daerah tersebut bernama daerah Bale Arjosari. Di sana banyak warga berprofesi sebagai pengrajin rotan. Dahulu, warga di daerah Bale Arjosari ini hampir semua menekuni profesi tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya tinggal 15% dari sekitar 7.600 warga yang bertahan. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku serta tidak banyak warga yang memiliki modal untuk memulai usaha tersebut. Nah, ini merupakan bahan baku dari pembuatan kerajinan rotan, dan setelah ini akan dilakukan proses lebih lanjut untuk menjadikan sebuah produk. Keunikan dari kerajinan rotan di daerah Bale Arjosari tak lepas dari ulah tangan kreatif dan penuh inovasi para pengrajin. Banyak sekali pembeli yang datang ke Bale Arjosari hanya untuk melihat dan akhirnya tertarik membeli mebel rotan tersebut. Kerajinan yang dibentuk dari rotan sangat bervariasi, mulai dari furnitur, pernak-pernik hiasan rumah, perabotan rumah tangga, sampai tempat bingkisan atau parsel dapat dibuat dari bahan rotan ini. Ini ya pemanfaatannya ya tadi ya. Nah, pemanfaatannya bisa sebagai cup holder, apalagi tadi? Nah, ya. Nah, kerajinan yang dibentuk dari rotan sangat bervariasi, mulai dari furnitur, pernak-pernik hiasan rumah, perabotan rumah tangga, sampai tempat bingkisan atau parsel dapat dibuat dari bahan rotan ini. Pemanfaatan seperti itu. Nah itu ya pemanfaatan dari kerajinan rotan. Nah, selain memiliki nilai keindahan, nilai seni dan nilai estetika, juga nilai manfaat dari produknya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak video seni anyaman, ya, ukir anyaman dari rotan. Nah, sekarang coba disimak ya videonya pembuatan seni ukir cor masih dari Kota Malang. Nah, ya. Terjadi di sebuah usaha di kawasan Jalan Pidana. Di mana ini? Nah, kalau tadi di Bale Arjosari, Kota Malang. Nah, ini agak geser dikit di Jalan Piranha Atas, Kota Malang. Jalan Piranha Atas, Kota Malang. Ya. Di situ banyak sekali pengrajin seni ukir. Ya, nah kalau anak-anak jalan-jalan segitu banyak sekali dijumpai pengrajin seni ukir. Silakan disimak lagi berikutnya videonya. Kecamatan Belidi, Kota Malang. Usaha yang digeluti Sunyarto sejak tahun 1975 ini merupakan hasil dari jeripayanya saat mendalami keahlian seni ukir bersama rekan-rekan kerjanya yang berasal dari Jepara dan Bali. Perjuangan Bapak 5 orang anak ini tidak sia-sia setelah banyak pemesanan yang datang untuk membeli hasil karyanya. Seiring waktu tidak hanya ukir berbahan kayu yang dapat dikerjakan tempat ini. Dengan kemampuan anaknya membuat cetakan berbahan fiberglass, akhirnya usaha ini merambah ke usaha ukir cor, yakni pembuatan aksesoris interior maupun eksterior rumah berbahan dasar semen.
Dalam 1 bulan, Semiarto mampu mengumpulkan omset hingga 3 juta rupiah dengan kisaran produk ukir baik berbahan kayu maupun cor dari harga 13.000 hingga 13 juta rupiah tergantung tingkat kerumitan pola yang dipesan pelanggan. Ia menambahkan pemesanan rata-rata berasal dari kawasan Malang Raya, namun sebagian karyanya berbahan kayu mampu menembus negara Brunei Darussalam. Nah, itu tadi ya pembuatan seni ukir cor dari Kota Malang. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak pembuatan seni ukir cor dari Kota Malang. Nah, sekarang kita coba anak-anak simak bagaimana seni pahat atau seni ukir kayu. Nah, ya silakan simak. Indah sekali ya tadi proses begini.
itu tadi contoh kerajinan pahat kayu. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak beberapa seni ukir. Nah, sekarang coba disimak seni ukir kaca. Ya, seni ukir kaca atau grafir kaca dari Tulungagung. Silakan. Berawal dari tawaran saudaranya untuk membantu mengerjakan kaca sandblasting sebagai kaca jendela ataupun sebagai pembatas ruangan dengan efek buram, justru Didit Rendra, pemuda asal Desa Bulusari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, tertarik dengan seni ukir kaca. Bahkan ukir kaca yang digeluti Didit Rendra setahun terakhir ini fungsinya hampir sama dengan sandblasting. Hanya mengandalkan pengetahuan dari internet, Didit menampilkan ukiran kaca atau juga lazim disebut grafik kaca, tidak untuk kaca jendela, namun sebagai hiasan dinding yang menyerupai sebuah lukisan. Kaca bening dengan ketebalan 5 mm dipotong sesuai dengan ukuran yang akan dibuat sebagai media ukir. Ketebalan kaca 5 mm dipilih Didit Rendra karena lebih tahan pecah saat ditekan waktu proses ukir. Agar pengerjaan lebih maksimal dan menghindari kesalahan saat mengukir, Didit menempelkan gambar atau foto di balik kaca sebagai objek ukiran. Selanjutnya dengan menggunakan borcun atau mini grinder dan lampu LED dengan telaten serta penuh ketelitian, mata mini grinder digores-goreskan di permukaan kaca. Untuk mengerjakan satu ukiran kaca, Didit membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 hari karena harus menciptakan efek gradasi atau tebal dan tipisnya ukiran sehingga hasil akhir nampak persis dengan objek gambar yang diukir. Tidak hanya di media kaca, Didit juga mengukir di atas meja, gelas, piring, dan cangkir disesuaikan dengan permintaan pemesan. Ini ukir kaca namanya, ukir kaca. Sejak kapan Mas ini? Saya mengukir sekitar sudah 1 tahunan mungkin, mulai dari tahun lalu. Awalnya gimana Mas tertarik? Awalnya itu ya itu saudara ada yang pakai sandblasting itu, terus saya belajar lihat-lihat, ternyata ada yang ukir kaca itu, terus tertarik ya nyoba ngukir, ternyata bisa. Yang diukir dasarnya apa Mas? Rata-rata sih kaca, terus gelas juga ada, bisa piring juga. Karya ukiran kaca Didit Rendra ini tidak hanya banyak dipesan dari wilayah Tulungagung saja, namun pemesan datang dari kota di sekitar Jawa Timur, bahkan datang juga dari Kudus, Jawa Tengah. Dalam 1 bulan, Didit mampu menyelesaikan 12 buah baik lukisan maupun untuk souvenir. Untuk memesan hasil ukiran kaca, Didit mematok harga antara Rp150.000 hingga Rp2.000.000 per buah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan, Madu TV, mewartakan. Nah, tadi anak-anak beberapa contoh seni ya, seni ukir. Yang terakhir adalah seni ukir kaca grafir dari Tulungagung.